Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat kan? Sudahkah Sudahkah kalian siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baik, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang Daulah Utsmani. Proses lahirnya Daulah Utsmani. Proses lahirnya Daulah Utsmani terbagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Utsmani. Yang keempat, kemunduran peradaban Islam masa Utsmani. Lahirnya Daulah Utsmani. Lahirnya Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami oleh suku Kayi, pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey. Pada Utsman diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljuk, Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Khurah Hishar, sekarang Eskişehir. Yang selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Penguasa pertama yaitu Utsman pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari Ikhwan atau persaudaraan tarekat Baghtasi. Yang kedua, Orhan pada tahun 1326 Masehi sampai 1360 Masehi. Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Murad I. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Yang keempat, Bayezid I. Pada tahun 1389 sampai 1402 Masehi. Dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Yang selanjutnya adalah kemajuan peradaban Islam masa Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmaniyah pada masa sebelumnya.
Di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama Muhammad I, yang kedua Murad II, yang ketiga Muhammad II, yang keempat Bayezid II, yang kelima Salim I, yang keenam Sulaiman Al-Hanuni. Yang terakhir adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan pasukan Inkisyariah juga berpengaruh terhadap kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Runtuhnya Daulah Utsmani setidaknya disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Yang ketiga, gerakan oposisi sekuler. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.